Jadi ekornya itu kalau teman-teman perhatikan dengan Halo sahabat Kusobi, kita berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas pertanyaan yang masuk dari teman kita yang memiliki akun adalah Om Joko Hermanto. Beliau berkomentar seperti ini, Bang, ekor murai batu ngegelombang. Apakah karena kebanyakan jemur? Oke. Terima kasih dahulu untuk Omnya sudah mau mampir dan berkomentar di channel ini gitu ya. Jadi untuk ekor jago ya ataupun ekor murai batu gelombang itu apakah pasti karena kebanyakan jemur? Rata-rata sih gitu Om, kebanyakan, tetapi tidak semua. Itu ya Om ya. Nah, ini terjadi itu biasanya burung setelah tuntas mabung ya. Jadi tuntas mabung itu ya sudah mentok semuanya, kemudian kita cek di situ gelombang gitu ya ekornya itu ya. Nah, bisa terjadi karena burung ini bulunya itu masih basah, kemudian kita keburu jemur itu bisa menggelombang gitu ya. Tetapi ada pula Om burung murai batu yang ekornya itu masih basah, kemudian kita mandikan ya, sama sekali kita tidak jemur. Nah, setelah mandi itu kita angin-anginkan. Nah, itu di situ kan nggak ekstrim untuk rawatannya. Kemudian di situ ada normal gitu. Setelah mandi kita keringkan dengan kita ablak. Biarkan di dish dia, biarkan menikmati. Kemudian biarkan ekornya itu kering dari air mandi tadi. Itu normal gitu ya. Jadi nggak ada penjemuran. Nggak. Tetapi di situ ngelumbang bisa juga gitu ya. Kenapa bisa gelombang padahal nggak dijemur? Nah, di situ biasanya itu dari asupan nutrisinya itu ya kurang tepat. Gitu ya Om ya. Jadi nggak semuanya gitu ya. Kenapa ekor itu gelombang? Kemudian yang ketiga, tadi kan yang pertama gelombang bisa karena penjemuran. Yang kedua karena nutrisinya itu tidak tercukupi ataupun tidak cukup untuk nutrisinya ya. Nah, untuk nutrisinya itu tentunya ada dua sumber, yaitu protein dari purnya, kemudian protein dari extra foodingnya itu kurang tepat. Itu bisa gelombang juga. Kemudian faktor yang ketiga ini dari suhu kandang ya. Biasa kan untuk burung murai batu yang ketika mabung dia itu ya lebih kita fokuskan ke full krodong ya, tidak pernah kita buka, kemudian di situ otomatis suhu tubuh ataupun suhu dalam kandang itu pengap gitu ya, identik dengan naik pengap ya. Nah, di situ udaranya itu bercampur dengan agak uap ya, uap kotoran. Uap kotoran ini tentunya tidak bagus gitu ya. Sedikit panas, tidak bagus untuk kesehatan bulunya. Nah, inilah yang bisa menyebabkan bulu itu gelombang. Ya, padahal burung ini tidak kita apa-apakan ketika mabung, tidak kita jemur, ya, tidak kita mandikan, ya, tidak kita buka. Kenapa gelombang? Nah, dari situ ya bisa karena uap ataupun suhu dari kotoran ini yang menumpuk ya. Wajar ketika mabung kan kita nggak buka, kemudian kotoran itu menumpuk. Kenapa kita nggak bersihkan kotoran? Karena apa ya, kalau kita otak-atik kita pun sering buka kerodong, buka tutup, kemudian kita bersihkan kotorannya yang ada di karpet. Nah, di situ kenapa nggak kita berikan rawatan yang sering membersihkan kotoran? Itu ada alasan juga ya. Karena kalau kita sering buka tutup kerodong ketika dia mabung, kemudian kita jarang membersihkan, biar apa? Biar dia itu nyaman memang ya. Karena nyamannya itu pengaruh dengan ya tentunya aktivitas dia.
Kalau sering diotak-atik ketika mabung, dia bisa nggak nyaman. Kemudian suhu tubuhnya nggak bisa stabil. Nah, makanya wajar ketika mabung itu untuk kotorannya menumpuk biasa ya gitu. Nah, setelah nanti selesai mabung baru kita bersihkan semuanya. Nah, tetapi kenapa kok bulunya itu bergelombang? Ya, berarti memang untuk situasi seperti ini ya tidak kita bisa hindari itu ya. Nah, yang utama tentunya memang untuk pemberian extra fooding ini sangat berpengaruh di situ ya. Karena extra fooding itu ataupun nutrisi dari extra fooding dan juga pur itu akan efeknya nantinya itu bisa ke semuanya, bisa ke daya tahan tubuh ya, bisa ke kebutuhan nutrisinya gimana, kelebihan atau tidak. Nah, itu juga nantinya itu sangat berpengaruh terhadap kondisi bulunya ya. Kalau kekurangan bisa juga gelombang. Kalau kekurangan itu bisa bulunya itu mentoknya nggak maksimal. Kalaupun maksimal nanti kelihatan kalau teman-teman itu perhatikan ya, di situ bulunya itu kayak saringan, kayak tipis, saringan gitu ya. Saringan seperti apa ya kalau saya bilang ya, seperti tipis gitu loh ya, kayak kain yang transparan. Nah, itu adalah salah satu burung ini memang kekurangan nutrisi ketika mabung dia. Karena ketika mabung itu kondisi sebelum mabung itu kan beda-beda. Burung ada yang kelebihan protein ya, berarti ketika mabung juga harus kita kurangi. Kita nggak perlu takut burung ini akan kekurangan nutrisi, karena apa? Yang sebelum mabung dia sudah over. Nah, ada pula burung murai batu yang sebelum mabung dia kekurangan nutrisi. Kemudian pemiliknya ini takut nanti setelah mabung dia OB ataupun kegemukan ya, dia mengurangi extra foodingnya, padahal burung ini kekurangan nutrisi kondisi sebelum mabung, makanya bisa terjadi seperti ini. Jadi ekornya itu kalau teman-teman perhatikan dengan seksama ya, sesama tentunya di ruangan yang agak terang gitu ya, agak terang, jangan digelap, nanti tidak kelihatan. Nah, itu perhatikan teman-teman, ekornya ya, terutama ekornya itu kayak transparan, kayak agak coklat gitu ya, agak tipis gitu ya. Kalau dan ini butuh pengalaman untuk menganalisa itu ya. Seperti kita lihat kayak kutuan burung ini gitu ya, kayak dimakan kutu ekornya itu, kayak seperti bolong-bolong kecil-kecil sekali. Tapi ya ini perlu fokus kita lihat ya. Kalau tidak terbiasa ya mungkin susah. Kalau kita yang sudah terbiasa ya kita bisa lihat ekornya itu ya. Di situ seperti saringan, lebih tipis lah ya. Harusnya kan padat ya, padat hitam lurus bagus gitu ya, tidak transparan.